dokternya, Ibu, Masuk sudah itu. masuk lagi nih. Alhamdulillah. Masih di mute, Bu. Ternyata jaringannya. Iya. Aduh. Wah, kita Something. udah bahas nih, Bu Dokter. Gaston jaringannya kuat, Dok. Jaringannya nih main-main nih. Aduh. Ini ada 3 orang nih. 4 orang mau masuk lagi. Aduh, bentar dulu. Gitu. Saya admit dulu bentar. Ya, Aduh, ini tadi jaringannya Bu beneran. Dokter, Ya. itu update sedikit. Tadi saya udah jawab, jadi sambil nunggu kekosongan. Iya. Intinya bahwa sumber-sumber dana yang tadi Bu Dokter Lita sampaikan itu, Iya. ya, itu adalah penting, ya, Iya. untuk bisa kita jahit bersama-sama Betul. menjadi sinergitas yang bisa kita kembangkan gitu, Pak. Bu. Betul. Ini Iya, contohnya misalnya tadi kan Pak Andri bilang ada potensi tuh pengelolaan sampah, ya. Iya. Ini kan bisa aja cocok dengan BPDLH gitu kan. Nah, syarat-syaratnya seperti apa misalnya. Iya. Nah, kita harus bersinergi. Era sekarang kan berkolaborasi. Jadi Iya. masing-masing ahli itu berperan pada posisinya. Ya Bang Kalsel sebagai ahli karena berkecimpung di dalam pengelolaan keuangan, transaksi, ya udah kami kelola uangnya. Nanti ketika mau menyalurkan, tentunya kan ada proses mitigasi risikonya, proses mereview, analisa cost and benefit-nya, feasibility study-nya, gitu kan ya. Nah, kalau memang memenuhi persyaratan itu ya, kenapa enggak? Gitu. Bisa kita kembangkan. Ya, Yang jelas, betul. buat Bang Kalsel sedang membuka diri, sedang melakukan terus inovasi agar perannya sebagai Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ini bisa betul-betul berperan nyata dalam membantu terutama kebangkitan ekonomi Kalsel nih setelah COVID. Ya, betul. Gitu. Katanya puncaknya di Oktober nih katanya. COVID nih Kalsel. Iya nih Pak Agus. Mau keluar daerah takut banget nih. Iya nih Bu, saya udah 6 bulan nggak mau kemana-mana. Udah di Banjar aja. Undangan kemana-mana enggak deh ya, yang lain aja. Kalau Pak Rizal nekat tuh ke Birmingham. Ya. Karena jadi cucu, karena demi cucu pertama. Siap Agus, nengokin cucu jam kita. Berapa di sana Pak? Jam berapa di Birmingham? Di Birmingham sekarang di Birmingham jam 2 kurang 5. Siang lagi ya? Makan siang nih ya. Lagi makan siang ya? Ya, lagi lunch. Jangan kelamaan Pak di sana Pak. Ntar Banjar lupa lagi Pak. Siap Agus. Selamat dulu Pak Agus ya. Sukses. Bang Kalsel. Ya. Terima kasih Pak. Betul. Staf khusus. Ya. Oke. Besok kita udah pulang. Besok pulang. Hati-hati ya, bawa penyakit. Siap, aman. Di tes swab dulu kita, di tes swab. Mau kembali ke Indonesia harus tes swab lagi. Berangkat tes swab, pulang tes swab. Ya, mudah-mudahan bisa dalam setelah COVID ini ya urusan perbankan maupun perekonomian bisa lebih lancar lagi lah. Ya, Allah. Amin. Kita lagi terus amin. Berinovasi untuk bertahan nih Pak Staf Khusus. Siap Pak Agus, sukses. Lanjut. Terima kasih. Ini Pak Agus menyelesaikan studi di tengah pandemi, sungguh luar biasa. Justru Bu, karena pandemi ini ada berkah, jadi saya lebih fokus Bu, nggak mau pergi kemana-mana, ngerjain disertasi aja udah. Ternyata bisa gitu. Dan bermanfaat jangka panjang ya Pak ya. Amin. Untuk jangka panjangnya bermanfaat karena model yang Bapak sampaikan tadi RLA sungguh sangat menarik Pak karena singkatannya rahmatan lil alamin gitu. Nah, jadi ya kenapa misalnya saya kok milih nama itu gitu. Ternyata setelah saya pelajari ada Maqasid Syariah kan. Maqasid Syariah itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Jadi kan di Al-Quran dibilang bahwa Nabi Muhammad, aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menebarkan rahmatan lil alamin.
Jadi ini ada untuk kemaslahatan ya SDGs sebetulnya. Gitu. Cuma konsep SDGs financial model kayaknya kurang pas ya, udah RLAFM RLA aja deh. aja ya. Soalnya kan ini Ya. ada di Banjar gitu kan, jadi biar ada ininya lah gitu. Islaminya, Itu religiusnya. novelty-nya Pak Agus tuh. Iya, harus di ini ya, patenkan tuh ya. Iya, harus dipatenkan. Ya, Eh, Kalau perbincangan dengan Pak Edi Hasbi kemarin di RRI, kami juga sempat menyinggung tentang masalah survive-nya satu daerah, di mana memang kita melihat juga kemiskinan di sini sebagai satu hal yang ya tidak bisa dibiarkan begitu. Harus ada langkah-langkahnya agar petani yang sebagai tulang punggung sektor pertanian kita yang di sawah gitu, bisa juga kita bantu dengan model-model pembiayaan yang memudahkan mereka. Nah, ada ini Pak, ada teman juga yang mencoba untuk memangkas apa ya, broker-broker ataupun tengkulak-tengkulak pertanian dengan membuat satu sistem informasi yang dia langsung apa ya namanya itu e-marketplace. Nah, jadi sistemnya itu adalah namanya e-marketplace. Jadi petani langsung bisa memasarkan hasil panennya kepada yang membutuhkan gitu. Jadi ada ruang yang diputus juga, ruang tengkulaknya diputus juga dengan menggunakan e-marketplace gitu. Nanti kalau misalnya ini bisa dikaitkan dengan masalah finansial, bisa juga nanti dikerjasamakan dengan Bank Kase ya Pak. bisa aja Bu. Jadi banyak Intinya, ya. Kolaborasi Bu intinya saat ini Kita di era 4.0. kolaborasi partnership for the goals. Ya. Iya, Gitu. di nomor 17 itu memang penting ya, apalagi saat ini memang kondisinya sudah sangat sulit, kemana-mana sulit. Ya. Jadi harus ada gerakan virtual ya Pak. Ya. Jadi gerakannya gerakan sistem, gerakan virtual, kolaborasi internal yang juga dilengkapi dengan semangat juga nih, jangan lalu ada pandemi kita jadi turun semangatnya gitu. Baik, ada rekan yang ingin memberikan tambahan ataupun ingin menyampaikan respon terhadap apa yang disampaikan Pak Agus selain tadi Pak Edi Hasbi? Bapak yang lain atau saya nanya dari... sama Pak Edi Hasbi aja nih. Oh, deh. Pak Edi, ya, itu silakan. untuk ketahanan pangan ini sebenarnya key sukses faktor yang harus diperhatikan apa Pak? Malam bagus ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya tadi dari potensi yang terbesar kita di Kalimantan Selatan ini adalah ketahanan pangan, Mbak ya. Dalam artian semua komoditas yang bisa menopang 11 bahan pokok masyarakat kita begitu. Nah, di dalam proses itu tadi banyak hal-hal yang tadi yang dikatakan dari Pak Agus dari awal bahwa memang masyarakat memang butuh banyak dana sebenarnya. Ketika misalnya tadi pada saat menyiapkan sarana produksi, dia barangkali juga butuh dana itu kan. Kayak kalau dulu kan KUT ya. Nah sekarang kalau memang ini model yang bisa kita sosialisasikan nanti ke masyarakat, ini juga akan membantu begitu. Yang kedua pada saat dia memanen, nah sekarang ini kan kita sudah kekurangan tenaga kerja. Dan mereka juga butuh sekarang yang namanya mekanisasi pertanian. Nah, yang notabene mekanisasi pertanian ini butuh padat modal kan. Seperti beli alat misalnya kalau mau beli alat seperti alat pemanen itu, harganya kan ada yang 500 juta begitu ya.
Nah, tapi kalau dilihat dari harga itu kan besar ini, tapi secara secara cepat dia tidak dapat gitu beli itu. Kira-kira dengan model yang ditawarkan Pak Agus tadi bisa enggak itu kita akomodir nanti di dalam misalnya pendanaan pengelolaan alat mesin pertanian. Nah, mereka sudah berpikir nih petani kita, ternyata dengan menggunakan alat mesin pertanian seperti katakanlah combine harvester itu lebih murah dibandingkan dengan tenaga manusia sekarang itu. Iya, betul. Tapi harga awalnya mahal gitu. Ya. Nah, kira-kira mendapatkan ini bisa enggak kita kolaborasikan tadi untuk pembiayaan para petani-petani kita tadi? Ya, saya kira menarik untuk didiskusikan. Buat saya jawabannya nggak ada yang nggak bisa. Harus bisa, Pak. Ya. Ya. Tinggal bagaimana kita ngejahitnya, Pak. Nggak ada yang nggak bisa deh pokoknya, Pak Edi. Ya. Tinggal kita lihat bagaimana ketentuan di sini seperti apa, ketentuan di sana seperti apa, kemudian kebutuhannya seperti apa, akhirnya antara demand dan supply-nya bisa terpenuhi, kenapa enggak gitu kan. Yang penting kita masuk atau berada di dalam koridor-koridor yang memang sudah ditetapkan gitu, Pak. Saya kira bisa, Pak. Ini menarik sekali. Jadi ada peluang banyak makanya. Nah, nanti mungkin Pak Edi ikut ngobrol aja tuh di Marabahan, Pak. Jadi teman-teman kantor cabang Bank Kalsel di Batola itu rencana mau mengumpulkan pertanian, Pak. Gitu. Mungkin kan yang di Marabahan itu produk resi gudangnya masih berjalan tuh, Pak, yang padi kan. Nah, jadi kemarin juga kan Pak Menteri Pertanian datang sana, kemudian saya juga ikut datang ngobrol juga. Jadi potensi ya Banjar ya, Kabupaten Banjar, terus kemudian Marabahan sama Tapin ya, itu potensi padinya itu besar. Nah, itu yang bisa kita optimalkan itu. Termasuk juga mekanisasi pertanian disampaikan juga oleh Pak Menteri kemarin ya. Makanya perbankan disuruh tanda tangan kemarin untuk bersedia mensupport petani. Oh, saya sih bersedia, makanya saya langsung datang. Cuma ya tinggal kita jahit nih ya skemanya yang pas ya, kredit usaha tani itu yang pas gitu kan. Mungkin itu Pak Azmi. Iya, jadi setelah modal ada dan setelah kolaborasi tercipta, maka kita ngejahitnya ya Pak ya. Iya. Ngejahitnya gimana? Di sini ada dosen dari dari dosen pertanian nih, yang dia juga paham mengenai hal ini. Bu Gusti Iskarlia ya. Bu Gusti, ini dong, sekarang lagi ngambil S3 juga kan di Unlam. Ada kelasnya Pak Agus nih. Pak, Bu Gusti disampaikan ininya deh, tanggapannya, responnya sebagai dokter kandidat nih dari Universitas Sambung Mangkurat. Silakan Bu Gusti. Selamat malam Mbak Dr. Lita. Selamat malam Pak Dr. Agus. Malam Bu. Iya. Masih belum lagi nih ilmunya karena baru banget. Tapi S3. Ibu di Politeknik kan Bu? Iya. Politeknik mungkin bisa cerita Bu. Politeknik Hasnur. Oh iya. Iya. Mungkin bisa cerita Bu. Politeknik Hasnur. Apa yang dipersiapkan Bu? Rencana untuk disertasinya baru ujian TKPD nih, Mbak Lita. Temanya apa? Temanya tentang pertanian juga ya? Iya, temanya tentang pertanian. Jadi pengembangan pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit untuk pengembangan cabai hiung di Tapin. Oh, di Tapin. Ya, oke. Karena permintaan dari perusahaan itu
banyak sekali limbah berupa tandan kosong yang dari produksinya itu banyak sekali di sana limbahnya. Oke, ya. Jadi mungkin limbahnya itu yang nanti akan dimanfaatkan untuk pengganti pupuk gitu. Oh, begitu. Kemudian nanti Mm-mm. aplikasinya untuk ke tanamannya cabai hiung. Yang sekarang kan lagi cabai hiung lagi booming. Yang 17 kali pedesnya gitu. Kemudian harapannya itu sih nanti untuk cabai hiung sendiri itu ada dari perusahaan itu juga ada permintaan dari Jepang. Oke. Oke. Ada ekspor juga berarti ya? Diekspor juga nanti ya? Insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Bu Gusti atas informasi studinya. Semoga lancar ya, seperti Pak Agus. Amin. Pak Agus lancar juga nih. Jadi Universitas Lambung Mangkurat punya program Dr. Agus lancar jaya. Selamat ya. Pak Agus lancar jaya. Oke, ini ada Mas Sidik nih, udah dibuka kameranya dari tadi. Aduh, Mas Sidik. Ya, Mas Sidik sebagai orang muda atau tokoh gambut raya, gambut deh ya, nggak usah tokoh gambut nih, anak muda yang sekarang mencermati tentang komunikasi, kemudian juga partnership dan lain sebagainya. Bagaimana responnya? Silakan Mas Sidik. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Agus, Pak Edi Hasbi, dan Pak Andre, Pak Dikdik. Halo, Mas Sidik, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah lama ya nggak main ke sana ya. Iya, aduh, saya dilupakan nih. Iya, ini balik Banjarmasin karena persiapan buat besok nih. Ada meskipun nggak terlibat langsung, tapi ikut berpartisipasi buat pesta demokrasi di Kalimantan Selatan. Siap, sukses Mas Sidik. Iya, baik. Pak Dr. Agus, saya kalau lihat background-nya tadi di awal ya, Pak Agus pernah di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi saya punya kesimpulan bahwa kalau dua hasil dari penelitiannya juga relevan lah dengan background basic keilmuannya di UIN Syarif Hidayatullah. Bicara tentang terminologi makasih syariah dan lain-lain, saya pikir sudah relevan. Dan itu sangat bagus sekali. Saya pikir untuk orang yang beraktivitas di perbankan itu cukup jarang ya, apalagi di perbankan konvensional. Tapi kalau di perbankan syariah sudah wajar lah. Mungkin Pak Agus saya tidak tahu persis, tidak mencermati secara mendalam background Pak Agus sampai di Bangkalsa. Tapi kalau melihat hasil penelitiannya, saya pikir Pak Agus ini sebenarnya lebih cocok jadi birokrat ketimbang. Wah, ada yang mau ngelamar nih jadi kandidat ya, kandidat presiden. Sayangnya Pak Agus muncul di injury time menjelang besok penutupan terakhir ya calon kepala daerah. Ntar aja Pak, kalau udah selesai dari dirut Pak. Iya. Nah, tadi saya mencermati bagian terakhir dua kesimpulan penelitian Pak Agus ya soal rela M1 dan M2. Kalau dilihat sebenarnya ini bisa dipropos loh Pak Agus. Sangat bisa dipropos kepada para kandidat. Saya kebetulan banyak meneliti bersama teman-teman di Kementerian BPN Bappenas di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Apa yang Pak Agus hasilkan dari penelitian itu sebenarnya sudah mulai digagas di beberapa daerah. Temuan kami di UNDP pada tahun 2017 sampai 2018, Jembrana kemudian Kediri itu sudah melakukan hal itu. Meskipun dalam dari prototipe yang lebih sederhana, tidak seperti yang mungkin Pak Agus sampaikan di hasil penelitiannya. Tetapi saya pikir untuk Kalimantan Selatan ini bisa dimulai
Dan ini momen yang paling bagus sekali buat konsep ini saya pikir. Pertama, besok adalah hari penutupan terakhir pendaftaran para calon kepala daerah, dan konsep ini bisa ditawarkan kepada semua saya pikir. Siapapun nanti yang terpilih menjadi apakah gubernur, bupati, wali kota, ada 5 kabupaten dan 2 kota ya, Banjarmasin dan Banjarbaru, dan 5 kabupaten lain yang bersamaan melakukan pemilihan kepala daerah. Saya pikir ini bisa disampaikan, karena kalau goodwill dari kepala daerahnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus, saya pikir ini tidak sulit, karena konsep dasar dari pemberdayaan yang disampaikan Pak Agus sudah konsep bersama, memang tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi yang disasar adalah slum area yang Banjarmasin menempati wilayah paling tinggi ya, karena memang paling padat di wilayah Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar yang temuan kita, kebetulan saya memang berkeliling di wilayah Kabupaten Banjar, di dokter kita mungkin memahami itu, karena memang di pesta demokrasi yang lalu saya terlibat langsung turun ke lapangan dan menjadi bagian dari kontestan politik. Artinya apa yang ditawarkan oleh Pak Agus itu sangat-sangat bisa. Apalagi tadi Pak Agus juga menyinggung soal funding dari internasional. Saya sebelum aktif secara langsung masuk ke dunia politik, saya aktif di beberapa lembaga internasional, kan di kawasan Asia Pasifik. Pak Rizal ya, sekarang kebetulan ada di Birmingham ya. Saya terakhir itu di berdekatan, mungkin nggak jauh dari tempat Pak Rizal sekarang, penempatan itu. Orang kenal Pak Rizal. Iya, jadi wilayah Asia Pasifik yang paling unik itu adalah Indonesia. Bantuan dunia yang disalurkan melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang saya tahu itu ada sekitar 7 triliun dana yang masuk ke Indonesia, hibah murni, dan itu bisa diakses sebenarnya. Kebetulan kalau seandainya nih, tapi masih bisa diakses sekarang. 2 tahun yang lalu Profesor Fediani itu masih hidup. Beliau salah satu guru besar di FISIP UI, di prodi Departemen Sosiologi ya. Kebetulan beliau staf ahli Kementerian Pertahanan. Bersama almarhum Profesor Ibrahim Syah, kita bersama-sama menggalang itu. Untuk wilayah Kalimantan itu termasuk Sambas, termasuk utara. Banjarbaru sebelum lagi kepemimpinan Pak Budi Resnawan, kita juga pernah galang bantuan dari internasional yang nilainya mencapai di angka sampai 1 triliun kalau didistribusikan. Dan itu saya pikir sangat mungkin sekali, dan itu tidak terkait dengan kebijakan langsung pemerintah daerah. Dan saya pikir kalau misalnya Pak Agus mulai bisa menginisiasi itu, kita bisa diskusi banyak nanti di luar forum ini. Dan siap. Sangat mungkin. Saya termasuk orang yang untuk daerah berharap banyak yang bisa dilakukan, kalaupun tidak menjadi bagian penentu kebijakan. Kenapa tidak kita melakukan hal yang sesuai dengan kompetensi kita? Ya. Saya aktif di bidang itu memang sampai sekarang. Begitu Pak Agus, Dr. Mita, sementara itu dulu. Iya. Terima kasih. Baik Mas Sidik ya, kenalan di room kita ya sama Pak Agus nih. Banyak sekali yang mau bantuin Pak Agus untuk make sure merealisasikan ide yang memang menurut saya sangat dinantikan ini gitu oleh daerah kita. Mau direspon dulu Pak Agus, silakan. Ya, boleh. Ya, terima kasih Pak Sidik. Memang kalau latar belakang pendidikan saya nggak linear, Pak. Tapi kalau disambung-sambungin jadi nyambung, Pak. Saya dulu pernah sekolah pertanian di Bogor, Pak. Ya. Tapi bukannya ke IPB, padahal udah bisa tuh ke IPB. Tapi malah ke UIN. Lulus dari UIN, ke UIN tuh tahu nggak Pak fakultas apa? Fakultas Sastra Arab Pak. Ya. Lulus dari Sastra Arab ke bank Pak.
ya nggak jelas nih. Ya. Nah, udah gitu dari bank supaya agak bener ya masuk ke UI S2-nya ada jalur perbankannya. Jadi S2-nya saya ngambil perbankan dan keuangan syariah gitu kan. Nah, kemudian saya dipanggil ke Kalsel untuk memperkuat Kalsel dan meningkatkan kinerjanya Bank Kalsel, dan sampai sekarang ya akhirnya untuk nambahin supaya nyambung ya ngambil S3-nya ya di ilmu pertanian. Tapi disertasinya ya karena background perbankan ya ada ininya lah. Ada lingkungannya juga, slums areanya. Nah, dari sisi itu pendidikan begitu. Dan kemudian menarik sekali pengalaman Pak Siddiq untuk bisa mendapatkan sumber-sumber dana dari luar ya. Ini penting sekali Pak, karena kalau kami mengandalkan dana dari deposan, itu susah bergeraknya. Karena terikat dengan ketentuan undang-undang ya, prudential banking tadi. Tapi kalau ada B2B ya, business to business ya, itu nanti bisa dikemas dalam ketentuan hukumnya, gitu kan? Payung hukumnya harusnya bisa mengakomodir tujuan dari pembiayaannya, sehingga akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada pengawas kita, otoritas jasa keuangan, bahwa kami melakukan ini bukan melanggar ketentuan prudential banking, tapi ini adalah sebagai realisasi dari pemilik dana untuk bisa disalurkan kepada tujuan yang akan dibiayai, dan kemudian juga profesionalisme kita dalam menjaga amanah dari dana tersebut juga kita bisa buktikan. Nah, mungkin nanti kita kembangkan pertemuan kita, Pak Siddiq. Ya, ini penting banget karena saya lagi memikirkan konsep apa yang bisa dilakukan oleh Kalimantan Selatan ini untuk kebangkitan ekonominya kembali. Dan yang terpikir oleh saya adalah ketahanan pangan menjadi solusi utama ya dalam kondisi pandemi seperti ini untuk membangkitkan ekonomi Kalimantan Selatan. Begitu. Ya, kalau mau dikenalkan kepada para calon konsep ini boleh aja, Pak. Siap aja. Pak Siddiq yang menjembatani boleh. Tapi saya bukan berarti ikut politik ya. Saya cuma konsepnya aja. Ya nanti setelah jadi dirut, setelah selesai dirutnya mungkin bisa juga sih. Kalau Pak Siddiq mau orbit saya. Iya. Iya, Dr. Nita, sebentar saya tanggapin ya. Silakan. Jadi gini, menariknya begini. Saya kebetulan kan karena memang sekarang lagi melakukan riset di 3 provinsi ini yang dalam rangka persiapan pemindahan IKN. Jadi apa yang digagas atau yang konsep yang dihasilkan dari kegiatan Pak Agus itu brilian sekali, dan itu pernah disinggung di FGD kita dengan Kementerian PPN Bappenas. Jadi saya pikir kalau konsep ini disambut baik oleh semua kalangan, terutama para pengambil kebijakan, ini konsep yang bukan mustahil ya, pasti sangat-sangat bisa dilaksanakan, diimplementasikan bagi Kalimantan Selatan dan bagi banyak daerah ini sangat mungkin. Tadi Pak Agus cerita soal tidak linear itu hampir sama dengan saya. Saya tuh basicnya dulu jurusan tafsir hadis Pak di Fakultas Usuluddin. Sama kita berarti ya, nggak jelas. Cuman S2, S3 saya di komunikasi karena memang aktif sebagai wartawan, kemudian dapat beasiswa dari ngambil degree di UI dan di Inggris. Terakhir 2012 saya di Inggris. Nah, pengalaman banyak berhubungan dengan teman-teman funding di luar, saya pikir yang Pak Agus itu sevisi dengan saya. Itulah yang selalu saya eksplor ke para kandidat ya. Kebetulan saya membantu beberapa teman, paling tidak
mengekspos hasil penelitian kita, apa yang paling dibutuhkan masyarakat sekarang. Pangan memang menjadi sesuatu yang paling dibutuhkan. Ketahanan pangan menjadi sesuatu yang paling menonjol untuk membackup kehidupan masyarakat di tengah pandemi khususnya. Artinya mitigasi bencana kita sekarang adalah memang ketahanan pangan yang paling diharapkan, karena tanpa itu kita tidak bisa bertahan. Nah, dalam tanda kutip perang global itu juga menjadi sangat menentukan ke depan. Kalau kita diserang dari sisi ketahanan pangan dan kita tidak mempersiapkan itu secara baik, saya pikir kita akan menjadi negara yang paling dikalahkan oleh persaingan global di bidang ketahanan pangan itu. Nah, ini juga jadi ujung tombak nanti Pak Edi Hasbi ketika ada kepala daerah baru di Kabupaten Banjar. Siap-siap aja. Ya Pak Agus ya. Mudah-mudahan ya, saya pikir Pak Agus orang yang cukup brilian untuk konsep itu. Dokter kita silakan. Terima kasih. Terima kasih sedikit juga, Mas. Dok. Ya, silakan. Jadi memang cita-cita saya dari temuan penelitian ini bisa menjadi role model ya buat siapa tahu saya jadi pemenang Nobel juga nih ya. Ya cita-cita saya ke sana jadinya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kaget juga dengan temuan saya ini. Oh, begini rupanya ya. Bisa memberdayakan itu caranya begini gitu. Ada rumusnya tuh Pak Sidik ya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi Nobel gitu. Tapi kan harus dibuktikan dulu implementasinya. Mudah-mudahan ya prototipe produknya juga udah dipersiapkan dan Bang Kalsel menjadi pionir lah untuk ini. Ya mudah-mudahan. Makasih. Amin. Ya, betul. Saya juga tadi dengerin paparan Pak Agus, terasa masuk ke paparan itu gitu loh, Pak. Oh, jadi begini ya. Jadi bisa memahami dari mulai akar masalah, kemudian bagaimana Pak Agus satu demi satu menilai itu sebagai, oh ini cara penyelesaiannya begini, gitu. Saya seperti masuk ke dalam paparan itu, Pak. Jadi saya memahami bagaimana pada saat penelitian dilakukan, dan saya juga bisa sedikit memprediksi, oh ternyata hasil nanti yang diharapkan itu adalah tergantung kabupaten dan kotanya. Apakah pemimpin daerahnya itu pro terhadap keberlanjutan, ataukah pemimpin daerahnya itu masih berpikir 50-50. Oh nanti aja deh pembangunan dulu, lingkungannya nanti aja, atau gimana. Tapi kalau misalnya pemimpin daerahnya memang pro terhadap keberlanjutan, pasti akan mengadopsi model yang Pak Agus miliki itu untuk diterapkan di dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Saya pikir begitu. Ada Ibu Rismi Yunita. Ibu, selamat malam, Ibu. Bu Rismi ini dosen PS3 PSDAL ya. Dosennya Pak Agus, dosennya Bu Gusti juga nih ya. Terima kasih Bu Rismi sudah bergabung di forum kami. Ada Mas Dedi juga dari Mas Dedi, apa kabar? Mas Dedi dari Biro Hukum apa sih? Kalau nggak salah dia punya firma hukum begitu, Mas Dedi. Kemudian juga siapa lagi nih? Ada Mas Robi tadi sudah ya. Baik. Saya mau menyampaikan dulu kepada rekan-rekan yang hadir di kesempatan kali ini. Saya ingin mendapat respon dari Pak Rizal. Pak Rizal, saya mohon responnya terhadap acara pertama kali ya Pak, pertama kali ngumpul dengan stakeholder. Ya, gimana Pak responnya? Ya alhamdulillah bisa terlaksana ya acara diskusi pada masa pandemi ini, walaupun jauh atau apa tetap kita bisa bersilaturahmi. Terus kedua
juga mungkin ada beberapa program-program dari Bank Kalsel yang bisa untuk menselaraskan, mensinergikan, berkolaborasi dengan stakeholder lain, termasuk juga pihak swasta, terus juga dengan pihak pemerintah daerah. Jadi artinya Bank Kalsel alhamdulillah sudah dapat laporan juga saya kemarin, termasuk bank yang cukup sehat dan cukup sehat Pak, maaf. Selama sehat Pak, sehat. Sehat oh ya kalau bukan cukup sehat, sehat. Pak Rijal aja kan. 6 tahun sehat. Pak menunggu Pak. Udah 6 tahun iya betul. Alhamdulillah. Selama ini kan di masa saya jadi sehat. Bebas COVID ya. Sehat. Ya. NPL-nya tinggi kan gitu Pak Agus ya. Sekarang NPL-nya mungkin agak cukup inilah baik gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau udah sehat, artinya kalau banknya sehat, juga tinggal pelaksanaan implementasi untuk membantu perekonomian khususnya masyarakat kecil, menengah kecil, ya harus di stressingnya ke sana gitu. Karena memang saya melihat untuk di daerah Kalimantan Selatan bisa dia tetap eksis perekonomiannya karena UMKM juga tetap hidup, terus juga diperhatikan oleh pihak perbankan maupun di pihak pemerintah khususnya gitu. Dalam hal ini mungkin dinas-dinas yang terkait, dinas-dinas perindustrian, dinas-dinas perdagangan, seperti itu. Jadi menurut saya saat ini cukup baiklah untuk masalah koordinasi, terus juga baik masalah kolaborasi dan komunikasi ditingkatkan lagi untuk kepada pihak stakeholder lain dari pihak swasta, karena dengan adanya mungkin pihak swasta tadi saya dengar ada dari Aston atau yang lain dari pihak perhotelan, ada apa dan lain-lain seperti itu. Jadi semakin bisa mengembangkan usahanya gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih leading lagi Bank Kalsel selain sehat terus menguntungkan dan memberi manfaat kepada masyarakat umumnya di Kalimantan Selatan dan Indonesia. Itu aja. Saya rasa itu mudah-mudahan sukses Bapak Agus dan semua tim di Bank Kalsel. Saya lihat sudah mulai solid komunikasi. Kalau saya waktu pertama kali dengan Pak Agus sempat bicara, Pak Agus yang penting konsolidasi batin dulu dimainkan di internal. Kalau konsolidasi batin sudah pas, visi dan misi akan dimainkan oleh Bank Kalsel sehingga bank ini bisa leading. Jangan sampai ada carut marut di dalam. Terus ini yang harus kita buang jauh-jauh gitu dari Bank Kalsel. Sehingga kalau kita udah sama visi dan misi, terus hatinya sudah sama. Maksudnya konsolidasi batin tadi ya hati bareng-bareng gitu. Nggak ada lagi ini sini nggak ada, ini punya kita, teamwork. Nggak ada yang jadi Superman, kita adalah super team. Itu maksudnya seperti itu waktu dari awal sehingga saat ini saya lihat sudah mulai baik, sudah tidak ada lagi mungkin ada gesekan mungkin apa mudah-mudahan seperti itu dan kita menata ke depan untuk pembangunan di Kalimantan Selatan bisa lebih baik lagi. Saya rasa itu aja. Bu Lita, siap. Terima kasih Pak Rizal. Ya. Gimana Pak Agus? Mau ditanggapi terima kasih dulu? Pak Staf Khusus atas arahannya. Baik. Pak Dr. Agus, siap. Mantap. Iya nih. Pak Dedi itu ada pertanyaan tuh Bu Lita. Oh ya, oke, sebentar. Nah. Pak Dedi, oke. Sejauh mana sampai dengan saat ini, sejauh mana sampai dengan saat ini Bank Kalsel dalam koridor SLAM area berperan serta termasuk bersama pemerintah daerah sebagai kemitraan dan BUMD. Ya. Bank Kalsel. Ya.
Pak Deddy, mendingan ngobrol langsung aja Pak Deddy, nggak usah dibacain. Biar kenalan. Iya nih, buka dong kameranya. Aduh, Mas Deddy, buka dong kameranya. Aduh, Mas Murjani, selamat datang. Ya, ya. Walhi nih Oke, Pak, ada Pak. dari Walhi. Ya, Mas Oh, Deddy mana nih? Mas Pak Deddy? Murjani dari Walhi, Pak Murjani. Iya. Iya, Pak. Oh, saya aktivis Walhi juga, Pak. Alhamdulillah. Ya. Kader saya ada di Walhi. Siapa, Pak? Pak, saya manggilnya Coang. Manggilnya Coang, nama kerennya. Nama benernya saya malah gak tahu. Mas Ya Deddy. mungkin Pak Deddy, Iya, saya jawab aja ya. Oh iya, oke. Oke, jadi memang peran Bang Kalsel untuk slums area ini masih belum optimal, Pak. Ya, saya akui. Karena peran kami ini masih mengandalkan program-program ini aja sih. Program-program yang terkait dengan CSR. Ya. Tapi program untuk pemberdayaannya itu saya kira masih kurang banget ya. Mudah-mudahan nanti saya udah bicarakan juga bersama tim untuk bisa coba lebih meningkatkan lagi upaya kita dalam membangun sinergitas ya, terutama sumber pendanaan ya. Sumber pendanaannya jangan sumber pendanaan yang biasa, tapi tadi misalnya ada sumber-sumber dana seperti Bu Dr. Lita sampaikan, yang BPDLH bisa kita kelola, ya itu bisa untuk mengoptimalkan pemberdayaan di slums area misalnya. Juga mungkin sumber-sumber dana dari luar negeri yang tadi Pak Sidik sampaikan juga itu mungkin bisa kita coba akses juga. Kami ada sih beberapa foundation yang dari luar negeri yang sedang kami jajaki, mudah-mudahan juga bisa menerima ya, karena lumayan target yang kami persiapkan untuk itu dananya. Harapannya sih bisa tembus ya, supaya biar dampak kepada perbaikan lingkungannya dan kemudian peningkatan kesejahteraannya itu menjadi signifikan gitu. Mungkin itu kali ya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Jadi ada beberapa masukan yang memang semuanya sepertinya sepakat bahwa Kalsel membutuhkan model ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Strategi pemberdayaan yang tepat adalah ini. Nah, sekarang tinggal lagi-lagi seperti yang Mas Sidik bilang, political will pemerintah daerah. Apakah pro terhadap keberlanjutan, ataukah pemerintah daerahnya masih 50-50, masih berada di tengah-tengah jalur gitu, sehingga pada saat kebijakan diambil sebagai satu keputusan, kadangkala kita bingung, ini kira-kira menguntungkan nggak ya untuk lingkungan yang berkelanjutan, atau jangan-jangan kebijakan yang diambil tidak pro terhadap keberlanjutan itu sendiri. Jadi lagi-lagi political will. Kalau misalnya semua diarahkan pada keberlanjutan sesuai dengan SDG, saya pikir pasti rahmatan lil alaminnya Pak Agus akan bisa dilaksanakan dan bisa diterapkan, sehingga hasilnya dapat tercapai dengan baik. Pak Edi Hasbi, closing statement Pak Edi sebelum kita tutup room ini sebagai wakil dari pemerintah daerah. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Lita dan teman-teman dari stakeholder lainnya dari perguruan tinggi dan LSM ya. Kami menyambut gembira ada ide cemerlang dari Pak Agus tadi terkait dengan RLAFM model 1 dan 2 ya. Yang tujuannya tadi kita ingin memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan itu sendiri tadi kita catat bahwa
bisa berfokus tadi kepada daerah-daerah yang slum area, ya. Kemudian juga di sektor lain juga bisa. Nah, tentu tadi kita ingin mencatat bahwa Kalimantan Selatan ini memang sektor pertanian menjadi andalan begitu. Nah, mau tidak mau kita ingin menciptakan ketahanan pangan yang handal begitu ya di Kalimantan Selatan. Nah, tentu perlu dukungan-dukungan tadi dari berbagai stakeholder untuk memberdayakan masyarakat petani kita begitu. Karena kita ingin dengan konsep ketahanan pangan yang kuat, kita menjadi negara yang punya potensi yang luar biasa terhadap pangan itu sendiri dan dapat bersaing begitu. Tadi kuncinya bahwa negara yang kuat dengan logistik yang cukup begitu, berarti dia adalah negara yang dapat bertahan gitu. Nanti ada kemajuan dan ada mandiri kita catat tadi. Nah, dari sisi-sisi itu tadi kita harus perlu ada kolaborasi yang terkait tadi dengan sumber-sumber pendanaan, kemudian koordinasi, dan kita saling berbagi informasi untuk bersinergi di dalam melakukan action ke depan begitu. Jadi kita sepakat bahwa apa yang dikatakan Pak Agus pada era 4.0 ini tentu kita perlu memberdayakan masyarakat juga mengarah ke sana begitu ya. Yang serba digital, barangkali kalau perlu nanti kita belanja dengan uang cryptocurrency misalnya gitu. Kenapa tidak begitu bagus ya? Barangkali ini Bu Lita dulu sementara. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang closing statement dari Dr. Agus Syabarudin. Silakan, Dr. Agus. Pertama, Ulun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Lita Permatasari yang sudah memberikan kesempatan Ulun silaturahim bertemu dengan bapak-bapak di forum Go Green ini. Ya, ini sebuah forum yang bagus. Kita terus tingkatkan lagi. Ya, apalagi di sini juga saya bisa kenalan sama bapak-bapak yang ada di sini, Pak Edi Hasbi, Pak Sidik, Pak Andri, ya, Bu Gus, dan lain-lain nih, semua yang ada di sini, Pak Dedi, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa terus kita kembangkan. Nah, Pak Murjani meskipun datang telat, Pak, saya baru ingat, Pak, adik kelas saya yang saya kader itu di Walhi itu namanya Eji Anugrah Ramadan. Kenal nggak di Walhi? Ya, kenal? tahu. Ya. Saya manggilnya Coang, coba nama kerennya. Iya Pak, maaf saya telat ini masuknya. Ya, ya jadi mudah-mudahan forum ini bisa terus kita sama-sama kembangkan aja sebagai forum silaturahmi dan membangun sinergitas lah, ya, membangun sinergitas untuk bisa mencapai upaya kita dalam menjadikan planet bumi ini go green, gitu ya, Pak Murjani ya. Atau Pak Murjani nih yang bicara banyak nih, ya, orang Walhi. Ya, mungkin mudah-mudahan dari obrolan ini kita bisa berkembang ya dalam proses implementasi yang nyata buat lingkungan di sekitar kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Agus. Mas Murjani ada yang mau disampaikan? Lanjut aja di lain waktu aja, mungkin ada forum-forum selanjutnya kita bisa lebih intens. Oke, terima kasih. Baik, Mas Sidik ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin terakhir. Ya, pertama terima kasih sharing pengalaman, pengetahuan, dan wawasan tambahan juga buat saya. Suntikan pengetahuan dari keilmuan lain. Konsep dasar rahmatan lil alamin itu ya sinergitas, saya pikir bagus ya.
konsep dasarnya silaturahim, artinya memperbanyak sebanyak-banyaknya jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dan tidak bisa berdiri sendiri. Saya pikir konsep itu harus kita dukung. Saya pribadi banyak melakukan advokasi di bidang itu. Kemudian yang kedua tadi soal political will dan goodwill. Saya pikir political will pemerintah di semua daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, sudah cukup. Persoalannya bukan di political will, tapi goodwill-nya. Ketentuan soal pengembangan, lingkungan, keberpihakan pada rakyat miskin, saya pikir sudah cukup, lebih dari cukup malah. Yang jadi persoalan adalah goodwill-nya. Ketentuan soal itu ada, tetapi pelaksanaannya di tingkat implementasi yang mungkin perlu kita dukung dan kita dorong lebih kuat. Pak Agus di bidang sesuai dengan kompetensinya, Pak Edi Hasbi dan semua kita lah, Pak Murjani dan semua kita mudah-mudahan saling bahu-membahu supaya konsep dasar rahmatan lil alamin itu bisa terlaksana. Demikian Dr. Gita, terima kasih. Terima kasih Mas Sidik. Jadi ada ini ya, ada yang disampaikan juga tadi tentang goodwill. Respon saya terhadap perbincangan malam ini dengan narasumber Dr. Agus Syabarudin. Saya betah Pak dengerin paparan Bapak. Jadi paparannya tuh runtut gitu, jelas gitu. Jadi saya harap ini bukan pertemuan pertama ya Pak. Ya. Saya ingin sekali kita bertemu lagi. Yang pasti saya juga siap untuk membantu Pak Agus karena partnership for the goals atau kemitraan strategik itu adalah hal yang sangat penting yang juga menjadi hal yang dicermati semakin hari harus semakin baik karena kolaborasi lintas sektor, lintas instansi adalah hal yang harus kita jalankan agar target pembangunan berkelanjutan bisa kita capai begitu. Pak Agus, terima kasih atas kehadirannya. Saya nanti berencana untuk ini Pak tentang tema sustainable financing, Pak. Ke depan mungkin nanti kita bisa agendakan lebih lanjut ya, Pak ya. Mas Sidik, terima kasih. Pak Edi Hasbi, terima kasih. Mas Murjani juga terima kasih. Pak Rizal yang di Birmingham. Pak Rizal, terima kasih. Makasih. Iya, Thank Pak. you, sukses. Ya, terima kasih Pak Rizal, Mas Andri, Mas Radian, Terus bagus. Pak Edi. Ada Sekretaris Direktur Bank Kalsel juga, Bapak. Terima kasih dari tadi udah standby ya, Pak. Terima kasih kenalannya ya di room ini. Pak Agus, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga di lain kesempatan akan lebih bagus lagi acaranya. Akan lebih keren lagi, akan lebih sinergi lagi dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak Agus, terima kasih rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bapak. Saya ya bagus. Thank you bagus. Siap ya. Terima kasih. Izin bro. Ya, sukses terus ya. Edi juga. Ya, makasih. Ulita ya. Jangan lupa oleh-oleh. Oleh-oleh. Siap bagus, aman-aman. Iya. Ya, Pak Rizal keep healthy ya. Siap. Thank you, bro. Ya, terima kasih. Baik, Pak Agus dan Pak Edi dan rekan-rekan yang lain, terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Sangat berkesan. Terima kasih, Dr. Lita. Assalamualaikum. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri.